Selamat datang Korei. Semoga firman hari ini bisa tersampaikan dengan luar biasa dan biar kiranya Roh Kudus yang menuntun Korei untuk memberitakan firman Tuhan. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Engkau yang berotoritas, Engkau yang beracara Tuhan. Walaupun kami tidak bisa keep in touch, walaupun kami tidak bisa saling bertemu Tuhan tatap muka, namun kami percaya kami memiliki kerinduan yang besar akan Engkau untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, mari kita angkat sebuah lagu pujian. Kita akan mengangkat sebuah lagu pujian. Jesus, Lamb of God. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a voice is free. Not to keep all of you. You are my all in all.
hati yang rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Tolong berkati Tuhan setiap teman-teman kami yang hadir di ibadah PMK hari ini Tuhan, dan kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang tidak bisa hadir untuk saat ini, biar kiranya Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya di ibadah-ibadah selanjutnya kami bisa bertemu kembali Tuhan, dan kami bisa mendengarkan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua di sini Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang rindu akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berajalah Engkau Tuhan di tempat ini, berajalah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus doa kami, ucapan syukur kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sebuah lagu. Kita mau katakan bahwa Yesuslah yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada hal yang terbaik yang kita miliki dalam hidup kita selain daripada Tuhan Yesus. Karena Dialah salah satu pribadi yang rela berkorban untuk kita. Dialah salah satu pribadi yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu teman-teman, hari ini mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus yang terbaik. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita ulangi lagu ini, katakan melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Saya persilakan kepada Korey. Selamat sore teman-teman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari aku ajak kita untuk berdoa bersama.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan Lihat dalam tapi di mana ya? secara khusus Bicaranya. juga ketika kami boleh beribadah bersama di dalam persekutuan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan sendiri yang mengumpulkan kami, Tuhan juga yang boleh berbicara, mengarahkan, menjelaskan maksud dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan tolong kami juga Tuhan, oleh kuasa dari Roh Kudus, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami sadar kondisi kami mungkin dalam keadaan yang bukan yang terbaik, atau mungkin kami berada di lingkungan yang mungkin tidak terlalu kondusif, tapi Tuhan saja yang boleh menganugerahkan kuasa, hikmat, dan kesanggupan untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya dengan taat dan setia dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini sungguh bersyukur kita bisa ketemu bareng. Udah lama banget nggak ketemu teman-teman dari Unindra. Mungkin terakhir tahun lalu kali atau awal tahun kayak gitu. Salam kenal, perkenalkan nama aku Renaldi Filipus, atau aku biasa dipanggil Kak Ray, Bang Ray. Aku sekarang terlibat di pelayanan mahasiswa di berbagai kampus dan saat ini punya kesempatan bisa sharing sama teman-teman. Sungguh bersyukur dan salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ketemu. Nah, kalau teman-teman dapat jarkoman atau lihat Instagram atau mungkin lihat ini ya undangan ibadah hari ini, tema kita mau bahas tentang I am worthy, bahwa saya ini berharga atau saya ini dikasihi Tuhan. Aduh, kok temanya kayaknya receh banget sih Kak Re, atau kayaknya biasa, ini udah sering lah. Tapi teman-teman, ketidakpahaman kita mengerti hal ini, bahwa engkau dan saya berharga di mata Tuhan, itu menyebabkan banyak akibat, menyebabkan banyak salah tingkah secara khusus juga dalam relasi kita dengan satu sama lain. Teman-teman, ada satu kutipan yang menarik dan saya juga setuju. Kalau teman-teman punya anjing di tetangga atau di rumah ada anjing gitu, ada satu kalimat seperti ini: the dog with the loudest bark are the ones that are most afraid. Anjing yang biasanya paling keras menggonggong, itu biasanya anjing yang paling ketakutan atau pernah dipukul atau pernah disakiti jadi trauma, jadi dideketin orang aja tuh langsung menyalak gitu, langsung gonggong, langsung mau menggigit kayak gitu. Sedangkan anjing yang ya dipelihara, menikmati perhatian gitu, nggak masalah gitu ya didekati atau di approach sama orang. Teman-teman, kalau mungkin kita bisa lihat anjing kayak begitu gitu, tapi jujur aja kadang-kadang kita pun bersikap seperti ini. Kita yang insecure, kita yang ngerasa kok nggak fair dalam hidup ini, kita yang punya rasa marah atau kecewa, itu biasanya justru jadi orang yang paling, ya dalam tanda kutip, mudah menggonggong paling keras kayak gitu ya. Gampang banget nyalahin yang lain, gampang banget melihat kegagalan, udah orang setulus mungkin, sebisa mungkin, tapi tetap aja yang kayak gitu mah apaan sih kayak begitu. Jadi ternyata keyakinan teman-teman bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi dan berharga di mata Tuhan itu punya dampak yang besar. Mungkin itu berbicara kamu menerima keluargamu, kamu mungkin kesel sama papa mama karena sikap atau tindakannya, kamu mungkin punya sahabat atau teman yang pernah mungkin menyakiti atau berbuat curang, atau bahkan dengan pelayanan atau orang di dalam komunitas sekalipun itu mungkin terjadi. Kita bisa jadi gampang orang yang menunjuk gitu ya, dia sih begini, kalau emang Tuhan pengen gua sabar, ya kenapa Tuhan kasih orang kayak dia? Gampang banget kita menunjuk yang lain, tapi sebenarnya ketika kita sendiri di dalam, kita pun sebenarnya sering marah dengan diri sendiri, sering kesal dengan diri sendiri. Sebenarnya apa yang keluar dari mulut kita untuk orang lain, kalau teman-teman mau renungkan, mau akui secara rendah hati,
itu sebenarnya juga keluhan kita untuk diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita bisa banget kesel sama orang lain, begini gitu ya, tindakannya nggak baik. Tapi sebenarnya kita pun kalau mau dilihat juga nggak lebih baik kadang-kadang, atau bahkan melakukan hal-hal yang sebaliknya di aspek yang lain lebih buruk atau bahkan lebih berbahaya. Jadi teman-teman, ada banyak salah tingkah, salting yang bisa terjadi kalau kita nggak yakin sebenarnya apa sih yang terjadi sama hidupku di dalam Tuhan, dan kalau begitu bagaimana aku bisa menjalani hidupku di dalam Tuhan. Nah teman-teman, karena itu sore hari ini aku ajak lihat kita untuk merenungkan dari satu bagian firman dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Kalau teman-teman punya Alkitab, boleh sambil buka. Aku juga udah tampilin ayatnya di slide, tapi kalau teman-teman bisa punya Alkitab terpisah, bisa sambil buka, itu akan menolong waktu aku nanti jelaskan ke depan. Matius 7 ayat 1 sampai 5, aku akan pimpin kita bacakan untuk kita semua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Teman-teman, ini mungkin bagian yang kita sering baca gitu ya, perumpamaan atau cerita tentang ada orang melihat selumbar. Selumbar itu apa? Itu debu kayu. Jadi kalau teman-teman kayu, misalnya pernah pintu rumah kalau musim hujan kan ngembang, terus diserot gitu, terus ada butiran kayunya, atau teman-teman raut pensil gitu, ada butiran kasar kayunya, ada debu kayu di mata orang kamu bisa lihat, tapi balok di matamu tidak kau ketahui. Mungkin kita paling ingat cerita hal atau perumpamaan tentang hal itu, tapi kupikir ketika kita baca keutuhannya 1 sampai 5, kita bisa merenungkannya lebih mendalam. Apa sih yang terjadi memang? Teman-teman, banyak orang mengutip ayat 1 itu untuk membungkam kritik atau masukan. Jadi, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu dicomot terus dibilang, lu siapa lu? Kayaknya Korenya lagi ada trouble di jaringan, kita tunggu aja ya. Halo, Nah, oke. halo teman-teman. Sorry, aku jaringanku di tempatku lagi hujan, jadi rada nggak stabil kayak gitu. Oke, Aku lanjutin ya. Korenya pasti close. Oh, boleh tolong dijadiin fokus. Jadiin close dulu, Kak. Kayak anak. Angkat apa? Jadiin angkat lagi. Oke, terima kasih. Aku lanjutkan ya.
Jadi teman-teman, kita sering pakai ayat 1 untuk bilang nggak boleh menghakimi, tapi kalau teman-teman baca ayat 6, kita harus melakukan penilaian. Di ayat 6 dikatakan jangan memberikan yang kudus kepada anjing atau mutiara kepada babi. Loh, gimana caranya bisa menilai seperti itu? Tapi nggak menghakimi, karena mau nggak mau kita harus bisa melakukan evaluasi, memberikan keputusan yang baik buat diri sendiri, buat orang lain. Kita harus bisa memberikan penilaian, tapi bagaimana melakukan penilaian yang nggak judgmental, nggak menghakimi. Nah, teman-teman, kecenderungan konflik yang terjadi antara dirimu dengan orang-orang di sekitarmu, mungkin keluarga, mungkin teman-teman, mungkin sahabat yang dulunya dekat bisa jauh, atau bahkan dengan teman-teman main. Yang pertama, kadang-kadang cara kita berelasi atau menghakimi itu penghakiman yang dangkal, yang hanya melihat luarnya doang, hanya menggunakan kacamata kita. Kita nggak kenal apa yang dialami oleh orang itu, kita nggak tahu apa yang terjadi, kita cuma lihat dari depannya, dan kemudian, yang kayak gitu mah nggak ada gunanya, kayak gitu, atau nggak ada dampaknya. Kita sering banget menghakimi secara superficial, dan bukan cuma superficial, dangkal, kita juga kadang-kadang munafik. Itu yang Yesus bilang, kamu akan menggunakan ukuran yang kamu pakaikan kepada orang lain. Nah, kalau teman-teman lihat, Yesus berbicara di konteks orang Farisi dan ahli Taurat yang gampang banget menghakimi atau menjatuhkan penghakiman kepada jemaat yang padahal mereka sendiri melakukan pelanggaran yang lebih parah. Jadi, teman-teman, inilah yang menjadi kecenderungan hati kita. Dan bahkan bukan cuma itu, Yesus selangkah lagi lebih radikal mau menunjukkan sesuatu. Kita bukan hanya melakukan dosa atau pelanggaran yang lebih parah, tapi di ayat 3 itu yang mungkin kalau aku bisa ilustrasikan pakai gambar begini loh, bayangin masa di depan mata ada balok, tapi kita bisa melihat debu kayu di orang lain kayak gitu. Maksudnya itu sebenarnya penggambaran yang gak masuk akal, tapi itu cara Yesus untuk mengingatkan kita gampang banget jadi orang yang seperti ini. Punya di depan mata ada balok yang nutupin, tapi gampang banget nunjuk-nunjuk, nuding-nuding satu sama lain. Dan itu semua karena kita secara pribadi nggak insecure gitu, nggak tahu sebenarnya gue sendiri maunya apa. Gue sendiri emang sebenarnya menjalani apa yang gue komplainin, nggak. Gue sendiri sebenarnya menikmati apa yang gue sendiri inginkan atau punya sampai saat ini. Kita salting sendiri, dan karena salting sendiri kita dan orang lain, ajak telusuri hati kita. Mengapa sih kita gampang banget menghakimi atau menuding? Masalah menghakimi atau menuding dalam segala bentuknya, teman-teman mungkin berani ngomong, teman-teman mungkin nggak berani ngomong, posting di IG, nyeletuk, atau mungkin teman-teman nggak berani nyeletuk di IG, teman-teman cuma dalam hati. Tapi apapun kebiasaan menghakimi kita, itu bukan sekedar masalah sikap atau bukan sekedar masalah perbuatan. Yesus berkata, atau dari perikop ini kita bisa melihat ini masalah hati. Kita merasa diri kita paling benar, kita merasa meyakinkan diri kita harus setidaknya berhasil lebih benar. Karena itu perlu ada pembanding, perlu ada yang lebih jelek, perlu ada yang lebih salah, perlu ada yang lebih kurang, perlu ada bandingan supaya aku sendiri merasa lebih baik, supaya aku sendiri merasa lebih ada progres. Teman-teman, ketika kita, kenapa Yesus kasih gambaran balok di matamu, tapi kamu bisa lihat selumbar, itu sebenarnya nggak masuk akal. Tapi karena keinginan hati kita yang begitu mendalam, merasa perlu meyakinkan diri cukup baik, cukup benar, cukup bertumbuh, harus ada pembanding. Dan itulah makanya kita susah banget akhirnya memiliki hati yang lemah lembut. Sebaliknya, kita justru malah menghakimi dengan keras dan bahkan tanpa pengampunan. Bahkan ya sebenarnya kita mau bilang gitu ya,
emang dia dari sananya udah begitu gitu, nggak mungkin berubah gitu. Ngapain sih orang kayak gitu ada di sekitar sini? Jadi teman-teman, ini bukan cuma sekedar masalah banding-bandingan, suka nuding, suka nunjuk, tapi apa yang terjadi dalam relasimu itu lahir dari apa yang terjadi dalam hatimu. Nah, bukan cuma itu teman-teman, saya suka kalimatnya Tim Keller dalam bukunya. If you're pharisaical towards Pharisee, kalau kamu sifatnya seperti orang Farisi terhadap orang Farisi, misalnya kamu ketemu orang yang suka ngejudge gitu ya, orang yang suka nuding-nuding, orang yang suka nunjuk-nunjuk, kemudian kamu bilang, alah dia mah suka nunjuk-nunjuk, alah dia mah suka nuding-nuding. Teman-teman, that is the fastest way to become a Pharisee. Itulah cara tercepat kamu juga jadi orang Farisi. Kamu nuding orang yang, kamu sombong ke orang yang sombong, atau kamu nuding ke orang yang suka nuding, kamu nunjuk orang yang suka nunjuk. Ya, aku suka kalimatnya Tim Keller. The fastest way to become a Pharisee is to hate Pharisees. Cara tercepat menjadi orang Farisi itu gimana? Bencilah Farisi. Karena dengan begitu, hati kita pun juga jadi menuding kayak gitu. Teman-teman, kalau kita nggak sadar hal ini, nggak pernah akan ada rekonsiliasi, nggak pernah akan ada pengampunan, nggak pernah akan ada kemauan untuk membangun relasi kembali, berbaikan, atau membangun jembatan kembali. Karena kita selalu merasa lebih baik, kita merasa lebih superior, kita lah yang merendahkan diri, membungkukkan diri, menjangkau mereka yang lebih rendah, lebih bawah. Kalau semangatnya begitu teman-teman, mau kamu tunjukin nuding, mau dalam hati, tapi hati kita tetap sama. Karena itu, bagaimana kita dapat berubah? Teman-teman, inilah yang menjadi ajakan Yesus. Teman-teman, di ayat 4 sampai ayat 5, Yesus ngajak kok kepada murid-murid, ayo keluarin dahulu balok dari matamu, supaya nanti kamu bisa lihat jelas. Kenapa tujuannya ngeluarin balok? Supaya kamu bisa lihat jelas, supaya bisa bantuin selumbar dari mata saudaramu yang memang mungkin ada. Tapi caranya kamu bantuin, ya keluarin dulu balok dari matamu, supaya kamu bisa lihat jelas, supaya kamu bisa tolongin yang lain. Teman-teman, murid memang diminta untuk saling menganalisa, saling mengoreksi jika ada yang salah. Jadi, nggak salah memberikan masukan yang baik, gitu. Nggak salah memberikan penilaian yang baik, nggak salah mengingatkan orang, ayo jangan begitu. Itu bukan menghakimi. Nah, tapi untuk melakukan hal itu, menolong mengeluarkan selumbar dari mata, gimana caranya kalau kita sendiri punya balok di mata? Itu yang Yesus ajak keluar, mengeluarkan dahulu. Balok di dalam matamu itu, bahkan Yesus sendiri yang bilang, tidak engkau ketahui. Jadi jujur aja teman-teman, dari apa yang Yesus bilang, jangan kadang kita nggak sadar kita punya balok itu, insecurity itu, ketakutan itu, kesakitan itu, kepahitan itu. Dan Yesus bilang, kan balok itu kamu nggak ketahui. Artinya, kamu perlu pribadi lain yang menolongmu, yang sanggup melihatmu dengan apa adanya. Melihatmu apa yang terjadi dengan dirimu dan membantumu mengeluarkan balok dari matamu. Karena balok itu nggak kamu ketahui, kamu nggak sadar di depan mata, gimana caranya kamu mengeluarkan balok? Artinya, Yesus mengajak mereka untuk kamu butuh pertolongan, kamu butuh seseorang di luar dirimu yang melihat apa yang terjadi dengan dirimu dengan utuh dan mau membantu. Teman-teman, bahasa yang lain, kamu perlu seseorang yang dapat memikul dan membebaskanmu dari balok. Kamu perlu seseorang yang dapat membantu mengeluarkan balok dari matamu untuk dia pikul dengan rela. Teman-teman familiar dengan pribadi yang memikul balok untuk kita? Teman-teman, di akhir kitab Matius kita melihat Yesus, seorang pribadi yang menanggung, memikul balok beneran, tapi itu bukan cuma sembarang balok yang menutupi mata, itu adalah balok kayu salib di mana Yesus mati menyelamatkan engkau dan saya. Disitulah ia menolong engkau dan saya, dalam tanda kutip, mengeluarkan balok dari mata itu, supaya kamu dapat melihat dengan benar, dan dengan demikian menolong mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Teman-teman, di Roma 5 ayat 6-10, kalau teman-teman
bisa lihat Alkitabnya, aku udah tulisin. Di Roma 5 ayat 6 sampai 10 kita melihat di saat kita harusnya dimurkai, di saat kita harusnya dihakimi, di saat kita harusnya memang dijauhi. Waktu kita masih lemah, waktu kita masih durhaka, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih seteru. Perhatikan kalimat yang aku warnain hijau. Kristus telah mati. Di saat kita justru paling tepat dihakimi, Yesus tidak melakukannya, tapi Yesus memberikan nyawanya, kasihnya, mengorbankan dirinya. Justru di saat engkau dan saya sedang terang-terangan melawan, sedang terang-terangan memberontak, sedang terang-terangan mendurhakai. Teman-teman, di ayat 7, Paulus bilang, tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Ya, nggak gampang ya. Mau nggak mati buat seseorang yang kelakuannya benar? Nggak mudah. Untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Misalnya, kita berani nggak mati buat orang tua kita? Berani dong, orang tua kita udah mati-matian buat kita. Kayak gitu. Jadi, buat orang benar nggak mudah mau mati buat orang benar. Buat orang baik, oke, mungkin berani mati buat orang yang telah baik sama kita. Tapi mati untuk orang-orang durhaka, berdosa, seteru, mati untuk orang-orang yang menyakiti hati kita, teman-teman, itu nggak masuk hitungan. Yang kayak begitu harusnya memang pantasnya dimurkai, dihakimi. Tapi Kristus toh mati bagi kau dan saya. Karena itu teman-teman, sampai kamu mengerti sebegitunya engkau dan saya dikasihi, until you know you're that treasure and love. Sampai kalau kita nggak sadar, kita sebegitunya dihargai dan dikasihi. Teman-teman, semuanya yang kamu lakukan itu hanya akan berpusat untuk dirimu sendiri. Bahkan semua kebaikan yang kamu lakukan. Ketika kita berbicara I am worthy, ketika kita sendiri nggak yakin Tuhan memang berkenan sama saya, maka segala hal yang kita lakukan adalah berusaha meyakinkan diri kita, saya cukup berkenan, dan berusaha meyakinkan orang-orang di sekitar kita, saya cukup berkenan. Dan teman-teman tahu akibatnya. Ketika kita menggunakan orang lain dan diri kita sendiri untuk membuat diri kita merasa tenang, disitulah masalah terjadi. Disitulah relasi berantakan, disitulah rasa minder atau rasa sombong silih berganti di dalam perjalanan hidup kita. Disitulah kadang-kadang kita paling gampang menunjuk orang lain, tapi di saat yang bersamaan kita sadar diri sendiri kita yang paling tidak melakukan apa yang kita minta kepada orang lain. Teman-teman, sampai kita mengalami keyakinan lega, damai bahwa baik dan burukku tidak menambah atau mengurangi kasih Tuhan yang telah kudapatkan dengan sempurna di dalam Yesus. Sampai kamu teguh dan tenang di dalam keyakinan itu, barulah engkau bisa nggak salah tingkah sama orang lain, nggak salah tingkah sama dirimu sendiri. Dan kalian bisa terapkan ini dalam banyak hal. Menghadapi keluarga yang kamu tahu punya pergumulannya, punya sikap atau kelakuan-kelakuan yang mungkin nggak berkenan. Menghadapi teman-teman yang lain yang mungkin kamu udah serius, kamu udah berikan yang terbaik, tapi mereka main-main atau asal-asalan. Gimana caranya kamu gak jadi orang yang cuma judgmental, bisa apa sih, cuma gini doang. Tapi satu sisi bukan juga jadi orang yang gak berani menegur, gak berani mengoreksi, gak berani mengarahkan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang stabil, yang tenang, yang tahu emang saatnya harus ngomong, yang ngomong, saatnya harus memaafkan, aku tulus memaafkan. Teman-teman, semua ketenangan, kestabilan itu hanya terjadi kalau kita tahu. Kalau engkau dan saya yakin, you are worthy in his eyes. Engkau dan saya berkenan di matanya, dan itu karena salib Kristus yang telah diberikan bagi engkau dan saya. Karena itu teman-teman, sebagai penutup, saya selalu suka dengan ilustrasi ini ya. Kalau teman-teman mungkin naik pesawat pulang kampung kayak gitu, teman-teman kan mungkin atau jalan-jalan pernah ngelihat ya pramugari ngarahin pakai sabuk, pakai pelampung. Nah, salah satu instruksinya itu adalah kalau oksigen di dalam kapal turun,
masker akan turun. Nah, perhatikan, instruksinya tuh begini. Pakai dulu ke diri kamu sendiri, baru bantuin orang lain. Bahkan anak kecil sekalipun. Teman-teman, kenapa instruksinya seperti ini? Kenapa enggak? Yang penting kan anak kecil, selamatin dulu anak kecil. Atau selamatin dulu dong ibu atau wanita yang lebih lemah. Teman-teman, masalahnya, kalau kamu kekurangan oksigen, kamu nggak akan berguna buat siapa-siapa. Kamu nggak akan bisa bantuin siapa-siapa. Kamu nggak akan bisa nolongin siapa-siapa. Sebaliknya, kalau kamu kekurangan oksigen, lemes, kamu akan grumpy, kamu akan ngomel-ngomel, kamu akan berusaha ambil semuanya duluan, dan bahkan jadi nggak bisa bijak di tengah situasi yang memang memerlukan pertolongan, atau memerlukan penilaian, memerlukan instruksi atau kesanggupanmu untuk menolong yang lain. Teman-teman sama. Kau mau menjadi berkat, kamu mau membangun kembali relasi yang mungkin sama ini buruk, atau mungkin memperbaiki kerjasama, atau ada relasi-relasi yang kamu tahu saat ini sedang on bad ends gitu ya, nggak berjalan dengan baik. Teman-teman, hanya bisa terjadi ketika kamu hirup dulu gitu, nikmatin oksigen segar, kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan berkenan. Saya sama brengseknya di depan Tuhan, saya sama bobroknya, saya sama sombongnya, saya sama egoisnya, tapi Tuhan mau menerima dan mengasihi saya. Kalau dia sebrengsek saya, sebobrok saya, atau bahkan mungkin lebih jahat, lebih nafsuan, lebih egois dari saya, kalaupun yang kayak begini diterima Tuhan, apa alasan saya gak bisa mengajak mereka, atau menerima mereka, atau menolong mereka menikmati Tuhan yang sama seperti yang saya alami. Teman-teman, itu semua hanya akan terjadi kalau kamu hirup dulu oksigen kasih setia Tuhan. Dan teman-teman, kiranya penggalan kalimat Yesus inilah yang juga boleh menguatkan kita semuanya. Ini salah satu penggalan ucapan Yesus kepada Petrus. Kita tahu ya, Petrus apa yang terjadi setelah Yesus disalib. Petrus kan menyangkal 3 kali. Tapi kemudian sebelum itu terjadi, Yesus sudah bilang, aku berdoa untuk engkau. Dan kupikir doa ini juga bukan hanya buat Petrus, tapi bagi setiap kita murid-muridnya. Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Apa maksudnya imanmu jangan gugur? Petrus menyangkal Kak Rey. Itu imannya gugur atau enggak? Kupikir berarti kita mesti belajar mengerti apa maksudnya iman gugur. Petrus mungkin gagal, Petrus mungkin menyangkal. Tapi Yesus berdoa, Petrus, tetaplah beriman, aku mengasihimu, aku nggak membuangmu, aku nggak menghakimimu, supaya imanmu jangan gugur. Betul, mungkin sebelumnya kamu melakukan keputusan atau tindakan yang salah, yang menyakiti dirimu atau menyakiti orang-orang di sekitarmu, tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur, kau boleh yakin aku tetap mengasihimu, dan setelah itu, barulah sesudah kau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Encourage one another. Teman-teman, saya berdoa di tengah kondisi seperti pandemi ini, di tengah mungkin gak bisa ketemu langsung, sangat butuh encouragement, kekuatan, semangat dari satu sama lain. Kadang-kadang merasa PJJ begini membuat kita sendirian dan gampang banget jatuh ke dalam dosa, kekudusan, kesucian yang dilanggar, atau bahkan dalam relasi kita satu sama lain. Tapi kiranya keyakinan bahwa Allah mengasihi kita, Allah telah mengeluarkan balok dari mata kita melalui Yesus Kristus yang mau menanggung balok itu, mati bagi engkau dan saya, menyelamatkan engkau dan saya, supaya sekarang engkau dan saya dapat melihat dengan jelas, memampukan kita untuk menolong, mengeluarkan dalam tanda kutip selumbar dari mata saudaramu, membantu mereka bertumbuh semakin setia sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong. Aku izin doakan teman-teman semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun kalau kami sering menjadi orang yang mudah sekali menghakimi, mudah sekali menuding sana sini, mudah sekali menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan diri kami sendiri, karena kami lupa, karena kami tidak memegang kebenaran bahwa Engkau adalah Tuhan yang mau menolong, mau mengasihi, mau menerima. Bahkan di saat kami melakukan pelanggaran dan melakukan
pemberontakan yang paling terang-terangan. Kami menyakitimu Tuhan melalui tindakan dosa, tapi Tuhan masih mau mengampuni, mengasihi, membimbing, menolong kami berubah dari hidup lama kami. Karena itu, tolong kami selalu ingat hal itu, Tuhan, supaya iman kami nggak gugur, dan dari situ kami bisa tolong yang lain, kami bisa kuatkan yang lain, kami bisa bantu yang lain juga semakin melihat Tuhan dalam hidup mereka. Tolong kami bukan hanya menjadi orang-orang yang sering menyalahkan keadaan atau akan bahkan menyalahkan diri, tapi tolong kami bisa menjadi orang-orang yang sama-sama mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan kepada satu sama lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, aku kembalikan guys. Oke, terima kasih buat Korey buat sharing firman-Nya, sangat memberkati sekali ya. Benar bahwa Korey ini sangat berharga dan kita butuh seseorang penolong untuk melihat sumber di mata kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk mengapresiasi sharing dari Korey hari ini, boleh teman-teman semua tolong dibuka unmute ininya mikrofonnya. Kita say thanks buat Korey. Thank you Korey, God bless you. Boleh ya? 1, 2, 3, go. Thank you Korey. God bless you. Bless you. See you next time. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita sepekan ke depan, apa aja yang terjadi dalam PMK kita. Saya serahkan kepada Nindi sebagai pewarta. Shalom, Nindi boleh dideketin? Ya. Mic-nya keras. Nakal lu ya. Warta hari ini ibadah untuk minggu depan ditiadakan dikarenakan ada UTS. Ibadah selanjutnya akan diadakan kembali setelah ujian tengah semester. Ada kabar sukacita dari teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Yang pertama ada Raja Endang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kedua ada Pakistan, Pendidikan Sejarah. Ketiga Junaidi, ada Kak Hiro Satria, Informatika 2020. Ada Kak Yus, ada Kak Carla, ada Kak Elizabeth, ada Kak Rosdina, ada Intan, ada Kalina, ada Kak Natasha, ada Kak menyanyikan lagu ulang tahun diserahkan kepada WL. Oke, kita boleh bernyanyi kepada teman-teman kita yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari kami, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa, tetap setia, karena
padamu, kawan. Padamu, oh kawan, padamu, oh kawan, selamat ulang tahun. Ulang tahun. Saya juga. Happy birthday. ABD guys. Kurang Bang Judika ulang tahun. Kabar sukacita kembali untuk kakak-kakak dan abang-abang yang selalu ini ada Kak Fidelia Rosa, ada Kak Fevi, ada Kak Tiska Nababan, ada Kak Yovanka, ada Kak Citra Deborah, ada Kak Yosi Sitompul, ada Kak Maya, ada Kak Berta, ada Antonio, ada Kak Sylvia, ada Kak Misha, ada Kak Kristina, ada Kak Yohana, ada Kak Christopher dan Kak Tolana, ada Kak Romi dan Kak Rina. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati selalu dalam kehidupan selanjutnya. Selamat kakak-kakak dan abang-abang. Untuk persembahan, persembahan kepada teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kasih dapat mengirimkan melalui Elvo ke nomor berikut 0857 7642 0177 atas nama Kak Margaret Elizabeth. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana kami boleh melaksanakan ibadah kami hari ini melalui Zoom. Bersyukur Bapa buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami mohon Kau beri hikmat agar kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Buat hamba-Nya, Korey, Engkau selalu senantiasa menyertai dan memberkati dalam pelayanan maupun kehidupannya sehari-hari. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada ibadah kali ini. Kiranya Engkau yang selalu sertai mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga buat teman-teman kami yang sedang berulang tahun di bulan ini. Bersyukur Tuhan atas pertambahan 1 tahun usia, kiranya Engkau yang terus memberkati dalam kehidupannya. Kau berkati juga buat teman-teman kami yang lulus pada tahun ini, kiranya Engkau yang selalu pakai mereka lebih lagi ya Bapak dalam kehidupannya. Engkau beri mereka pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau yang berkati dalam pemulihan mereka. Kau berkati setiap obat-obatan yang diminum. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan untuk mereka. Ya Bapak, dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami ingin berdoa untuk PMK Unindra. Kau berkati pengurus PMK. Kau berkati anggota-anggotanya juga. Kau berkati di dalam melakukan tugas dan pelayanan. Berkati kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum. Kami serahkan PMK Unindra ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga Kau berkati pembina kami, Pak Irwan dan Bu Nini. Kau senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dalam pelayanannya. Kau berkati dan sertai kehidupan Pak Irwan dan Bu Nini. Kami berdoa untuk kampus kami, kampus Unindra. Kau berkati dari rektor dan jajarannya serta dosen-dosennya agar diberi hikmat dan kekuatan dalam mengelola kampus ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau berkati dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau berkati
keamanan dan ketertiban negara kami, kerukunan antara umat beragama, ya Bapa, semua yang dapat memecah belahkan bangsa ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu yang terjadi di bangsa kami, ya Bapa, kami berdoa untuk virus COVID-19. Kami percaya angka positif corona di Indonesia akan menurun. Dalam penanganan pandemi ini, Engkau memberkati, Engkau yang menyertai kami agar pandemi ini cepat berakhir seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, hanya Engkau yang sanggup memulihkan negeri kami. Kami percaya Engkau yang bersama-sama dengan kami. Ini seruan doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang sudah melayani. Dan ini udah kelar ya, udah selesai semuanya. Tapi mungkin bagi teman-teman masih ada yang mau ditanyakan supaya kita nanti bisa chat ke Korenya terkait dengan firman Tuhan hari ini. Siapa tahu ada teman-teman yang merasa ada sesuatu yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, boleh. Adakah teman-teman di sini? Tidak. Yang lain? Ada? Ada, Kak. Oke, nggak ada ya. Oke, teman-teman, hari ini aku tantang untuk menuliskan di chat room semuanya. Kira-kira firman Tuhan hari ini yang didapat apa, supaya teman-teman yang lain juga bisa terberkati semuanya. Oke. Di chat room boleh ya. Sorry. Mungkin ingin melayani, mau sebagai WL atau penduduk, bisa nanti menghubungi setiap pengurus yang ada. Kita tidak pernah membatasi siapa saja pelayannya, tapi kita mau bersatu untuk tetap terus membangun relasi di dalam PMK kita supaya Oke, udah ada beberapa yang masuk nih di chat room-nya. Ada tadi dari Bang Christopher, terus Yova, Rima, Keran. Coba aku bacain dulu satu-satu ya. Terima berkat Tuhan dahulu, kemudian menjadi berkat untuk orang lain. Itu dari Kak Christopher, kemudian dari Kak Helen. Mengasihi sesama apapun kondisinya. Wow, that's good. Apapun kondisinya mengasihi sesama. Susah ya. Kak Yova, intinya jangan jadi batu sandungan untuk dirimu sendiri maupun orang lain, diberkati untuk menjadi berkat. That's good. Kemudian dari Kak Rima, berhenti cari kesalahan orang lain karena diri kita sendiri belum tentu lebih baik. Oke, kemudian ada lagi dari Karen, karena kita ini berharga, maka kita juga harus bisa jadi berkat untuk orang lain. Introspeksi diri setiap saat seperti yang sudah Tuhan
Kak Kezia lebih ke introspeksi diri aja sih. Iya. Teman-teman, ada lagi dari Bang Judika. Intinya di sini jangan ada saat ketakutan baru teriak-teriak nama Tuhan, tetapi mulailah dari sekarang memuji muliakan nama Tuhan. Dan seterusnya bukan cuma melalui perkataan, tapi melalui tindakan. Melfrey, melihat diri sendiri dulu, jangan langsung menghakimi orang lain, tetapi baiknya menebarkan kasih lebih banyak bagi sesama, jadi berkat bagi sesamanya. Wow. Dari Karut, kita semua berharga, jangan saling menghakimi. Jika kita stuck dengan diri kita, pergumulan kita, hidup kita nggak akan berarti. Jadilah terang meskipun hidup kita sedang susah. Wow, susah ya. Ada lagi dari Kak Irma Ambarita, menikmati terlebih dahulu kasih Tuhan untuk bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Ayo yang lain. Karena kan kita memiliki perspektif yang berbeda-beda. Ketika kita mendapatkan opini dari teman-teman kita bisa mengoreksi diri kita. Oh iya benar ya, saling mengingatkan satu sama lain. Oke teman-teman, karena ini udah selesai dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengirimkan di chatroom. Semoga itu semua menjadi berkat dan tiba saatnya kita akan menerima dua berkat. Saya serahkan kepada Korey untuk memimpin dua berkat. Oke, mari teman-teman kita mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah persekutuan yang telah boleh anugerahkan. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk ujian yang boleh sama-sama kami nikmati. Kami bersyukur untuk setiap pelayan yang Tuhan boleh berikan. Kami bisa beribadah bersama. Dan kalau sebentar kami akan kembali melakukan kegiatan atau aktivitas kami masing-masing. Kami sungguh memohon kiranya Allah Tritunggal saja yang boleh memimpin dan menyertai. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita yang boleh mengaruniakan pertumbuhan iman dan kasih. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi bukti cinta Tuhan yang tidak tergoyahkan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong kami senantiasa mengingat kepada karya Kristus dan mengalami kasih kebenaran Allah. Kiranya persekutuan, berkat, dan pimpinan dari Allah Tritunggal saja yang boleh memimpin, menyertai, meneguhkan, menguatkan, memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Korey buat firman dan juga doanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan untuk yang terakhir kali aku pengen ngumumin ini adalah ibadah yang terakhir untuk kita. Dan ibadah selanjutnya akan diinfokan di grup nanti ya teman-teman. Jadi next week kita off dulu nih ibadahnya karena semua ujian. Jadi kita semua fokus dulu untuk ujian. Good luck buat teman-teman semuanya. Do your best ya, supaya apa yang kita harapkan semua bisa tercapai.